Ada forum-forum internasional, terutama yang terkait dengan konferensi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia selalu, dalam tanda kutip, dia menjual bahwa ada banyak keberhasilan program pemerintah di dalam melindungi lingkungan hidup di Indonesia. Menjaga hutan sekian juta hektar, menjaga hutan mangrove sekian juta hektar, kemudian terumbu karang sekian juta hektar, padang lamun sekian juta hektar. Dan itu oleh pemerintah Indonesia diklaim sebagai keberhasilan kerja mereka dan digunakan untuk mendapatkan dana dan iklim dari berbagai lembaga internasional. Itu satu. Nah, yang kedua, faktanya di lapangan itu berkebalikan. Kalau tadi kita mendengar penjelasannya Bang Ode, bagaimana akselerasi hilangnya hutan misalnya di Flores itu menunjukkan ada fakta yang berkebalikan dengan klaim-klaim pemerintah di dunia internasional. Satu. Nah, yang kedua, saya kira pemerintah Indonesia itu memang sangat tidak peduli dengan keberlanjutan lingkungan hidup yang menjadi hajat hidup orang banyak. Jadi banyak sekali izin-izin dikeluarkan, banyak sekali proyek-proyek disetujui, dan itu tentu berdampak serius bagi masyarakat yang tinggal di kawasan itu. Nah, saya ingin masuk ke soal Flores Lembata ini. Walaupun bukan pulau kecil tapi Flores ini kan punya panjang dari barat sampai timur itu 354 km panjangnya itu. Luasnya hanya atau lebarnya hanya 66 km. Jadi dari selatan sampai utara itu luasnya 66 km. Dan total luasnya 13.450 km. Nah, dengan kondisi geografis semacam ini punya tingkat kerawanan, tadi sudah disinggung oleh Bang Ode soal bencana Nah, kita belajar misalnya dari gempa bumi yang terbaru kemarin yang getarannya sampai ke Sulawesi Selatan. Desember. Itu menunjukkan bahwa potensi dan tingkat atau ancaman bencana alam di Flores ini tidak main-main Saya ingin menjelaskan begini. Kalau kita melihat dengan peta satelit, itu kedalaman laut di timur terutama di NTT ini dia punya tingkat kedalaman yang beragam, dan itu menunjukkan arus lautnya sangat kuat. Ini berbeda misalnya dengan kedalaman laut di Indonesia bagian barat yang relatif hampir sama begitu Nah, sementara di timur, khususnya di NTT, di pulau-pulau kecil ini, dia punya tingkat kedalaman yang beragam, dan itu menunjukkan satu gerakan arus laut yang berbeda, dan itu saya kira punya ancaman bencana yang tinggi gitu di Flores. Nah, pada saat yang sama kemarin kita mendengar penjelasan dari Bang Ode, banyak izin yang ada di sekujur tubuh Pulau Flores dan Lembata, dan itu ke depan sebetulnya akan banyak melahirkan apa yang kita namakan dengan bencana industrial. Jadi bukan lagi bencana-bencana biasa, tapi ini bencana industrial, bencana yang diakibatkan oleh izin-izin yang diberikan kepada perusahaan, dan itu tingkat kerawanannya dan dampaknya akan sangat serius. Misalnya kemarin saya jelaskan di presentasi itu, kalau bendungan ini disahkan dengan tentu luasan yang sangat luas sekali, dan kemudian NTT dihantam gempa yang sangat dahsyat, maka air yang ada di bendung itu akan tumpah dan menenggelamkan banyak orang gitu. Nah, ini satu gambaran yang sangat mengerikan yang sebetulnya harus diantisipasi oleh pemerintah. Jadi ada bencana katakan industrial yang mengancam masyarakat di Flores ini. Nah, seharusnya pemerintah itu kan mengedepankan atau memprioritaskan mitigasi atau antisipasi bencana yang dihadapi oleh pemerintah, bukan dengan membangun proyek-proyek skala besar yang itu sebetulnya akan lebih membahayakan kehidupan masyarakat di NTT dan keberlanjutan lingkungan hidup yang ada di sini. Nah, lalu yang yang saya kira penting juga di dalam catatannya BPS itu ada kurang lebih 2 juta masyarakat yang mendiami Pulau Flores ini minus yang Lembata. Di Flores ini ada kurang lebih 2 juta orang yang tinggal, dan itu kan artinya kehidupannya dipertaruhkan gitu oleh berbagai kebijakan yang ada. Nah, saya kira ini seharusnya menjadi satu pertimbangan serius pemerintah Indonesia, baik pusat atau daerah, di dalam membangun proyek-proyek skala besar di bawah payung PSN gitu. Lalu yang lain yang juga saya kira penting
dalam hal ini soal ancaman atau dampak krisis iklim. Kemarin saya tunjukkan banyak ya kawasan-kawasan di Flores dari mulai timur sampai barat itu terancam tenggelam. Jadi kalau kita lihat proyeksi air laut itu akan terus naik ya pada tahun-tahun mendatang 2030, 2050. Kalau kita lihat ya ada lebih dari 1.200 desa pesisir yang akan terancam di Pulau Flores ini akibat kenaikan air laut. Dan ada 2.000 lebih desa non pesisir yang terancam ya. Terancam misalnya pertaniannya itu akan akibat krisis iklim ada ketidakpastian musim, itu akan mengancam ya, kedaulatan pangan. Jadi saya kira akan ada krisis pangan di NTT pada masa-masa yang akan datang akibat krisis iklim. Nah ini seharusnya juga ya menjadi semacam pertimbangan serius pemerintah di dalam melakukan mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Karena ini sudah menjadi satu ancaman yang sangat serius ya. Jadi krisis iklim itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, bukan sesuatu yang ada di kutub utara atau kutub selatan, tapi ada di hadapan kita. Ada di pesisir-pesisir Flores, ada di wilayah pertanian yang ke depan itu akan terdampak secara serius. Bahkan misalnya ketika suhu semakin panas, itu gunung-gunung api akan aktif kembali. Dan ini ancaman lain yang saya kira ada di di Pulau Flores ini, termasuk di Pulau Lembata. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus kita suarakan kepada pemerintah bahwa dengan adanya proyek-proyek skala besar justru akan semakin memperparah kerentanan ya, dan dampaknya akan semakin serius bagi masyarakat yang tinggal di sini. Nah, yang lain yang saya kira penting untuk digarisbawahi soal kenapa misalnya Walhi ya hadir, kami kesini ya di koalisi, tentu kita ingin melihat lebih dekat sebetulnya ya proyek strategis nasional yang diakselerasi oleh pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin ya. Padahal kita tahu di dalam kampanye selalu meneriakan berpihakan kepada masyarakat, tetapi di dalam faktanya justru malah masyarakat, suara-suara masyarakat tidak didengar ya. Telinganya tidak ditempelkan ke bumi begitu. Mendengar aspirasi atau mendengar usulan masyarakat, tetapi mereka terus jalan. Walaupun kritik dari sana-sini dialamatkan atau ditujukan, tetapi mereka tidak mau dengar. Yang jelas mereka ingin meninggalkan legasi yang skala besar, tetapi saya kira di banyak tempat itu terbukti gagal. Kawan-kawan boleh nanti cek ke Teh Dewi ya, ke KPA, bagaimana misalnya proyek strategis nasional di Majalengka, bandara itu gagal. Padahal itu udah merampas ya luasan tanah pertanian yang produktif. Yang lain misalnya kalau kita lihat banyak sekali yang gagal di Jawa Barat, kita bisa belajar bagaimana proyek kereta api cepat Indonesia-Cina itu juga sampai sekarang malah Indonesia punya hutang yang banyak di Cina. Dan hanya sampai Padalarang gitu, dari Padalarang tinggal pilih mau naik Gojek, mau naik apa, itu kan gagal sebetulnya proyek-proyek strategis nasional. Proyek lain misalnya yang saya kira di tempat lain kita bisa belajar, di Sulawesi Selatan, pelabuhan, itu gubernurnya ditangkap karena korupsi ya oleh KPK. Dan itu sudah merampas ruang hidup nelayan ya, pulau kecil. Ada Pulau Kodingareng, di sebelahnya ada tambang pasir ya. Pasirnya diambil dari situ kemudian dipindahkan untuk reklamasi pelabuhan. Masyarakatnya sampai hari ini merasakan dampak yang serius ya, kehilangan ruang tangkap, penurunan kehidupan, penurunan pendapatan. Nah, saya kira hal-hal semacam ini ya juga akan terjadi di lokasi-lokasi yang ada proyek strategis nasional, termasuk di tempat kita sekarang. Nah, jadi saya kira kita perlu ya mengangkat soal kegagalan proyek strategis nasional yang menjadi ambisi pemerintah sekarang, dan itu tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat walaupun klaimnya untuk kepentingan umum. Ya. Umum kalau proyek strategis nasional, Walhi menolak AMDAL atau apapun, apalagi sekarang sebetulnya AMDAL di bawah Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kita tidak dilibatkan, itu diserahkan kepada masyarakat. Ya, sudah dihilangkan. Nah, ya jadi secara hukum kan masyarakat itu tidak punya posisi kuat gitu. Jadi kita dipreteli ya. Lingkungan hidup itu kan tidak boleh dipandang parsial. Misalnya karena proyeknya di sini, lalu yang diajak ngomong itu misalnya orang sini saja dalam AMDAL. Nah, sementara yang akan terdampak di sebelah sana tidak diajak ngomong. Itu kan satu cara pandang yang keliru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya kira AMDAL yang juga ada itu banyak dirumuskan untuk memuluskan. Kan filosofinya AMDAL itu untuk membatasi satu proyek ya, untuk melihat bagaimana dampak yang akan terjadi secara sosial dan ekologis.
Tetapi di Indonesia AMDAL itu dirumuskan untuk memuluskan proyek. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi jauh dari filosofinya, gitu ya. Hanya formalitas gitu. Jadi di situ apa yang dinamakan environmental impact assessment dan human rights impact assessment itu nggak ada di situ. Jadi hanya semacam legitimasi gitu, bahwa proyek ini harus berjalan mulus. Nah itu dulu sebelum Cipta Kerja. Setelah Cipta Kerja tadi dipreteli, ya, dihilangkan, bahkan hanya masyarakat yang akan terdampak langsung yang kira-kira diajak bicara. Nah kawan-kawan yang tidak terdampak langsung yang ada di sana, padahal nanti akan terdampak juga, itu tidak diajak ngomong. Ini dianggap ini terpisah gitu, dampak lingkungannya. Ya, saya kira panas bumi ini kan sebetulnya di negara-negara maju sudah ditinggalkan ya, Bang Ode. Kemarin kita diskusi sesuatu yang di negara maju sudah ditinggalkan. Nah, tetapi anehnya di Indonesia itu dianggap sebagai satu jenis energi baru terbarukan. Ya, bahkan dia masuk di dalam RUU EBT. Nah, saya kira itu ya satu poin yang kita itu jadi sangat terbelakang sekali sering bicara industri 4.0, bicara digitalisasi, bicara macam-macam, tetapi di dalam konteks energi kita sangat terbelakang gitu. Jadi malah kembali ke konsep-konsep yang ekstraktif gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan khususnya energi kita memang masih belum bisa keluar dari apa yang dinamakan energi ekstraktif, energi yang destruktif, walaupun itu diklaim sebagai energi baru terbarukan. Nah, di dalam banyak kajian geotermal atau panas bumi itu kan sebetulnya dia bisa memicu gempa, begitu ya, memicu gempa bumi. Bahkan dalam banyak hal dia membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak, dan itu akan memicu krisis air. Nah, ini saya mendengar langsung ya dari bapak-bapak kemarin yang dari Kalimutu. Bagaimana air bersih di sana sekarang sudah sangat sulit. Kenapa? Karena dibangun pembangkit listrik ya, panas bumi geotermal di Sokoria. Itu satu bukti bahwa pembangunan proyek panas bumi itu akan memiliki dampak yang sangat merusak bagi kehidupan masyarakat, bagi lingkungan hidup, karena tadi soal air itu sangat jahat. Dia butuh air yang sangat banyak, tetapi masyarakat tadi akan kehilangan gitu. Nah, kemarin Pak Frans dari Kalimutu itu dia menyebut pada masa-masa yang akan datang itu akan ada ledakan, ada konflik. Jadi kan ini semacam bom waktu yang suatu saat akan meledak, ada konflik akibat pembangunan proyek panas bumi. Dan saya kira ini akan terjadi di tempat-tempat lain. Nah, saya dalam beberapa hari ke depan bersama Wali NTT itu akan berkunjung ke kawan-kawan yang terdampak proyek geotermal. Jadi akan melihat langsung. Tetapi banyak kajian di tempat lain, geotermal itu satu akan memicu gempa bumi, ya. Yang kedua, dia rakus terhadap air. Jadi kita ini harus siap ke depan, Flores akan kekurangan air akibat pembangunan proyek panas bumi. Ya, makanya kemudian dibangun waduk, begitu. Kira-kira begitu.